Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wisnu Saputra, NIM 2202010110134, Prodi Manajemen, kelas MJ202, Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan summary infografis PDB Triwulan 1 tahun 2021, kurs 2021, inflasi IHK 2021. Di mana ini juga menjadi jawaban untuk ujian akhir semester genap 2022-2023 dengan mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yusuf Setiadi SH SSTMK MM MHUM. Langsung saja, summary infografis PDB Triwulan 1 tahun 2021, kurs 2021, inflasi IHK 2021. Latar belakang. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah produk domestik bruto atau PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga kontan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai tambah dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Suatu negara hendak dikatakan sanggup pada saat memiliki produk domestik bruto atau PDB dengan jumlah besar bila telah mengenali nilai produk domestik bruto atau PDB-nya. Momentum perbaikan ekonomi. Momentum perbaikan ekonomi terus berlanjut, di mana didorong oleh kinerja sektor eksternal yang meningkat tajam dan akselerasi stimulus fiskal yang berlanjut. Dalam sisi pengeluaran ekspor, tumbuh positif 6,7% YoY, ditopang dalam peningkatan dari negara mitra dengan mitra utama khususnya Tiongkok dan Amerika. Kemudian dari segi impor membaik 5,27% YoY, didorong oleh perkembangan positif pada sektor eksternal dan perbaikan investasi dan konsumsi pemerintah meningkat 2,90%. Sejalan dengan akselerasi realisasi stimulus fiskal dalam bentuk belanja modal dan bantuan sosial, PMBT atau investasi meningkat minus 0,23% YoY tercermin dari kontraksi triwulan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga yang masih terbatas seiring pembatasan mobilitas masyarakat yang berlanjut di sejumlah wilayah. Ke depan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus membaik sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi global yang semakin kuat mendorong stimulus kebijakan yang berlanjut. Perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah. Mencermati kondisi perekonomian Indonesia, khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19, Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah secara periodik. Perkembangan nilai tukar rupiah 5-9 April 2021. Yang pertama, rupiah ditutup pada level atau bid Rp 14.530 per dolar Amerika Serikat. 2. Yield SBN 10 tahun turun ke level 6,93%. Yang ketiga, DXY melemah ke level 92,06. Kemudian yang keempat, yield UST atau US Treasury Note 10 tahun turun ke level 1,619%. Kemudian aliran masuk modal asing. 1. Premi CSD Indonesia 5 tahun naik ke 84,07 BPS per 8 April 2021 dari 82,73 BPS per 2 April 2021. 2. Berdasarkan data transaksi 5-8 April 2021, non-residen di pasar keuangan domestik beli neto Rp 2,34 triliun. Dan yang ketiga, berdasarkan data settlement selama 2021, YTD non-residen jumlah neto Rp 9,68 triliun. Kemudian inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Berdasarkan survei pemantauan harga pada minggu kedua April 2021, perkembangan harga pada bulan April 2021 diperkirakan inflasi sebesar 0,08% MTM. Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi April 2021 secara tahun kalender sebesar 0,53% YTD dan secara tahunan sebesar 1,37% YoY. Yang kedua, penyumbang utama inflasi April 2021 sampai minggu kedua yaitu komoditas daging ayam ras sebesar 0,05% MTM. Jeruk dan cabai merah masing-masing sebesar 0,02% MTM dan minyak goreng sebesar 0,01% MTM. Sementara itu komoditas yang menyumbang deflasi pada periode laporan berasal dari komoditas telur ayam ras sebesar minus 0,04% MTM
cabai rawit sebesar 0,03%, kangkung, bawang merah, bayam, dan beras masing-masing sebesar minus 0,01% MTM. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Dari waktu ke waktu serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjut yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan. Inflasi IHK April 2021 tetap rendah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi harga indeks harga konsumen IHK pada April 2021 tercatat sebesar 0,13% MTM, meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,08% MTM. Perkembangan ini mempengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok inti dan administered prices di tengah perlambatan inflasi kelompok volatile food. Secara tahun, inflasi IHK April 2021 tercatat 1,42% YoY. Sedikit lebih tinggi dari inflasi bulan lalu sebesar 1,37% YoY. Ke depan, Bank Indonesia menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah baik dari tingkat pusat maupun daerah guna menjaga inflasi 2021 sesuai kisaran targetnya sebesar 3,0% plus minus 1%. Adapun kelompok inflasi inti. Kelompok inflasi inti pada April 2021 mencatat inflasi 0,14% MTM meningkat dari realisasi bulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0,03% MTM. Peningkatan inflasi ini tersebut didorong oleh tekanan inflasi komoditas emas perhiasan seiring kenaikan harga emas global dan peningkatan permintaan musiman selama Ramadan. Secara tahun inflasi ini tercatat sebesar 1,18% YoY, sedikit menurun dibandingkan dengan inflasi Maret 2021 sebesar 1,21% YoY. Inflasi ini yang tetap rendah, tidak lepas dari pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsisten kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Kelompok volatile food. Kelompok volatile food mengalami inflasi 0,15% MTM pada April 2021, melambat dari bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,56% MTM. Perlambatan tersebut didorong oleh deflasi komoditas hortikultura dan beras seiring masuknya masa panen. Perlambatan inflasi volatile food yang lebih dalam tertahan oleh inflasi komoditas daging ayam ras dan minyak goreng akibat peningkatan permintaan selama Ramadan dan kenaikan harga global crude palm oil secara tahunan. Inflasi kelompok volatile food sebesar 2,37% YoY, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 2,49% YoY. Kemudian kelompok administered price. Kelompok administered price pada April 2021 mencatat inflasi sebesar 0,11% MTM, meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,02% MTM. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya harga rokok, terutama rokok kretek filter, seiring transmisi kenaikan cukai hasil tembakau yang berlanjut serta kenaikan inflasi bahan bakar rumah tangga. Secara tahun, kelompok administered price mengalami inflasi sebesar 1,12% YoY, lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,88% YoY. Pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia, yang pertama, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal. Dua, Bank Indonesia atau BI bertanggung jawab atas menjaga stabilitas nilai rupiah. Dan yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR memiliki peran dalam pengesahan undang-undang terkait kebijakan ekonomi dan anggaran negara. Kemudian, kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat perekonomian Indonesia secara kumulatif sepanjang 2021 berhasil tumbuh positif sebesar 3,69% atau lebih baik dibandingkan 2020 yang mengalami kontraksi 2,07%. Perekonomian global selama 2021 melanjutkan perbaikan, didukung sebagai respon kebijakan dan kerjasama internasional meski dengan laju yang tidak merata antara negara maju dan negara berkembang. Perbaikan ekonomi didorong oleh akselerasi vaksinasi dan stimulus kebijakan. Terima kasih. Berikut tadi adalah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.